Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat? Lalu semuanya mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Masih bersama saya Fajar, konten kreator bersertifikasi BNSP. Dan pada siang hari ini, di hari Sabtu tanggal 17 Februari jam 11 siang waktu Indonesia Barat. Sebenarnya kemarin saya sudah standby di hari Jumat sore, tapi karena hujan, tadinya saya mau tunjukkan titik yang sudah dibayar dan juga untuk menunjukkan bagaimana volume kendaraan di Jumat sore, tapi ternyata kehendaknya berkata lain pemirsa ya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa mengambil volume kendaraan di hari Sabtu yang lalu, Jumat yang lalu maksud saya. Jadi saya baru bisa mengambil di hari Sabtu ini pemirsa. Dan di overpass Limo ini sudah ada juga spanduk pengumuman terkait dengan informasi yang kemarin juga baru saya buatkan videonya ya, sekaligus juga dengan informasi mengenai rencana penutupan beberapa area putaran balik dan dimanakah nanti boleh putaran baliknya. Maka yang belum menonton atau belum menyimak, silakan bisa simak di video yang sebelumnya ya. Dan di sini sudah tertulis bagaimana dalam waktu dekat akan dilakukan penyesuaian dan pemberlakuan tarif tol ya. 18,5 adalah untuk satu ruas full Serpong Cinere ya pemirsa ya. Oke, kita lanjut dulu pemirsa. Kita akan melihat dulu seperti biasa bagaimana kondisi dari gerbang tol Limo 1, Limo 2 dan Limo Utama dari ketinggian. Dan nanti akan saya tunjukkan bagaimana area mana yang sudah dibayar. Tentu saja seperti yang informasi yang saya sampaikan bahwa 39 dari 55 bidang dari penlok tambahan yang sudah dibayarkan pada hari Kamis lalu. Dan banyak pertanyaan dari pemirsa semua sebenarnya sudah dijawab oleh stakeholders pada video yang juga sudah saya tayangkan. Tapi jika misalkan memang kondisinya tidak sempat didengar oleh pemirsa semua, yang ditanyakan misalkan terkait dengan jalan ini kan bagian rumah yang menjadi bagian jalan Limo Raya yang nantinya akan dilebarkan pemirsa, yang menjadi akses masuk menuju gerbang tol Limo 1 pas di belokan ini. Maka di rumah ini termasuk juga dengan tanahnya ini sudah dibayarkan. Jadi kalau ditanya lagi kepada saya, bisa sekali lagi saya sampaikan, sampai kapan Bang dikasih waktunya, itu juga sudah disampaikan oleh stakeholder terkait bahwa silakan secepatnya saja untuk meninggalkan bangunan ataupun tanah karena sudah melakukan atau menandatangani pelepasan hak yang ditandatangani di BPN, yang artinya seluruh tanah dan bangunan yang sudah dibayarkan oleh negara ini sudah menjadi milik negara dan dikasih waktu memang untuk melakukan pengosongan lahan ya, sesuai yang disampaikan. Artinya informasi ini bukanlah informasi yang saya buat, dan silahkan bisa dengarkan kembali penyampaian dari stakeholders terkait hal ini gitu ya, kalau misalkan memang ragu dari apa yang saya sampaikan ya. Jadi insya Allah berarti kita dalam waktu dekat nanti ke depannya ya, ini kita akan segera melihat bagaimana pekerjaan di satu lajur terakhir ini juga akan segera dikerjakan ya, akan segera dikerjakan untuk menjadi akses jalan Limo Raya, menjadi akses masuk menuju ke gerbang tol Limo 1. Dan ini terus ke belakang, ini menyisakan seperti yang tadi saya sampaikan, ada sekitar 16, tapi tidak semuanya di sini ya, karena kalau tidak salah penlok tambahan juga termasuk yang ada di Tanah Baru yang menjadi JPO Gang Rait ya. Di sana juga ada juga bagian yang masuk dalam penlok tambahan, dan itu juga karena kemarin tidak dalam daftar semuanya masuk di Limo saja nih, maka di bagian itu kita bisa menyaksikan Tanah Baru juga belum dibayarkan ya. Tapi kalau di bagian depan ini sudah dipastikan ini sudah dibayarkan ya, bagian ini sudah dibayarkan. Jadi bagi pemirsa yang bertanya pada saya, maka saya sampaikan di video ini. Nah, kemarin pada hari Jumat sebenarnya saya juga ingin menunjukkan kalau misalkan kemarin tidak hujan, juga ada yang bertanya soalnya terkait dengan kondisi di kemacetan yang ada di Samsat Cinere ya. Karena kalau di hari Sabtu gini dan hari Minggu mungkin tidak terjadi kemacetan. Kemacetannya itu selalu di hari kerja dan di pagi dan
sore hari. Nah, sebenarnya ini saya ingin tunjukkan bahwa penyebab kemacetan adalah pertama jalannya yang masih sempit, yang kedua adalah bentuk dari jalan yang di sini membentuk huruf Z ya kalau dari sisi mana ya. Pokoknya ada belokan-belokan begitu ya, patah-patah. Nah, ini udah jalannya sempit terus patah-patah, apalagi kalau pagi-pagi itu kadang-kadang suka ada bis lewat ya. Itu menyebabkan antrian kendaraan yang juga cukup panjang di Samsat Cinere, dan pernah juga terjadi saat sore hari ada ada bis yang melintas di bagian ini, itu menyebabkan antrian yang sangat cukup panjang lah, bukan sangat panjang, tapi cukup panjang pada Samsat Cinere. Nah, sebenarnya Jumat kemarin ingin saya tunjukkan itu, tapi apa daya karena hujan, jadinya saya belum sempat bisa menampilkan situasi yang memang faktualnya bagaimana ya. Betul atau tidak pemirsa, bahwa kemacetan yang ada di Samsat Cinere itu benar akibat hal tersebut ya. Karena kemarin ada yang bertanya, "Bang, Samsat Cinere itu macet terus ya." Nah, padahal di setelahnya sampai dengan lampu merah ini tuh tidak ada atau tidak terlalu macet ya. Pada saat di lampu merah sininya itu nggak termasuk seperti inilah kurang lebihnya ya. Oke. Terus ya berarti nanti ke depan pemirsa, tentunya kita akan menyaksikan di bagian ini pemirsa, yang di area dekat dengan gerbang tol Limo 1 ini akan ada penggalian, akan ada pembongkaran, clearing ya. Karena memang seperti yang sudah disampaikan dalam video bahwa harusnya bisa segera untuk pindah disampaikan. Dan kita akan menyaksikan di sini area clearing dan area untuk pembentukan penghijauan di bagian antara loop gerbang tol Limo 1 dengan main road ya. Seperti akan jadi apa Bang bagian ini? Akan jadi seperti yang di sisi seberang sana. Nah, itu akan menjadi area-area pohon-pohon yang ditanami seperti di area depan sana ya, dimana antara gerbang tol Limo 2 dengan main road. Itu juga bagian tanahnya digali. Kalau masih ingat silakan, kalau lupa bisa silakan kembali ke video yang lalu di playlistnya Tol Cijago 3, dimana saat itu tanahnya juga tinggi seperti ini ya, tinggi seperti ini, lalu dilakukan penggalian tanah gitu ya. Dan ini gerbang tol Limo 1 pemirsa, situasinya lancar jaya. Dan sekali lagi pemirsa semua, nanti informasi mengenai kapan berlakunya tarif dari Serpong Cinere akan saya kabari lagi kemudian jika sudah ada informasi kapan akan diberlakukan ya. Yang jelas informasinya di sini juga spanduk sudah sangat jelas. Bagi yang ingin percaya ya silahkan. Kalau masih nggak percaya juga ya sudah gitu ya. Yang jelas saya tetap pada posisi di mana informasi langsung dari stakeholders ya, dari stakeholders terkait, dan apa yang saya sampaikan di video ini juga harus ada tanggung jawab kebenarannya, faktualnya seperti apa, dan sumbernya dari mana begitu ya. Jadi kalau masih ada yang tidak percaya ya tidak apa-apa, itu bukan lagi menjadi tanggung jawab saya atas informasi yang sudah saya sampaikan. Oke, sekarang kita lanjut pemirsa. Ini di gerbang tol Limo 2, di area gerbang tol Limo 2. Nah, ini sekali lagi kalau yang ingin melihat di jarak dekatnya situasi di gerbang tol Limo 2, bagaimana area penghijauannya. Nah, sambil kita melihat bagaimana volume kendaraan yang ada di gerbang tol Limo 2 dan juga area penghijauannya. Nah, maka seperti ini pemirsa. Nah, ini dia nih antara gerbang tol Limo dengan area penghijauan. Jadi pohon-pohonnya dan juga lalu lintasnya seperti yang bisa kita saksikan, ini adalah kondisi lancar jaya pemirsa. Ya. Jangan kaget nanti ketika ada tambahan di ruas-ruas tol lain. Tapi yang jelas itu belum berlaku pada hari ini ya pemirsa ya. Oke, sekarang kita akan lihat dulu bagaimana situasi di gerbang tol Limo Utama. Terpantau sih kondisinya lancar jaya pemirsa. Nah, ini ada satu gardu yang ada antrian, kita lihat, kita saksikan. Ini dia tidak bergerak, artinya ada sesuatu pasti nih. Nah, penyebab antrian kendaraan di gerbang tol Limo Utama itu sebenarnya bisa kita langsung analisis gitu ya. Kira-kira kenapa gerbang tol Limo Utama itu terjadi antrian. Nah, ini kita saksikan nih. Berapa menit dia ada di sana? Akibatnya kenapa kira-kira? Dan itu yang paling tahu adalah petugas terkait ya. Artinya yang berada di sana. Apakah memang kartunya error, apa mesinnya bermasalah, atau kartunya tidak memiliki saldo yang cukup. Nah, kalau tidak memiliki saldo yang cukup, berarti dia butuh waktu. Kalau dia punya
handphone yang sekaligus untuk melakukan top up. Nah, kalau tidak bisa berarti kan dia harus meminta tolong dulu pada orang lain. Nah, ini membutuhkan waktu yang juga bisa dikatakan sangat lama. Dan ini kita saksikan petugas yang ada di gerbang tol itu mengarahkan agar kendaraan-kendaraan yang di belakangnya itu untuk berpindah gardu, ya. Nah, ini adalah salah satu yang menarik yang kebetulan kita dapatkan pada video drone hari ini. Jadi kita bisa langsung analisis ya. Nah, ini juga nih ada satu gardu sebelahnya juga ternyata mengalami hal yang serupa pemirsa. Nah, nih gardu yang tadi malah sudah jalan, tapi gardu yang satunya ini masih tersendat di bagian ini pemirsa. Nah, ini mundur nih. Saya nggak tahu kenapa dia juga ikutan mundur ya. Saya nggak tahu kenapa dia juga ikutan mundur. Apakah memang terjadi trouble? Tapi di sana kendaraannya, gardunya pada lampunya itu masih lampu hijau, ya. Dan di sana ada petugas yang ramai. Seharusnya bisa melakukan panggilan dulu atau seperti apa? Karena di sini kita saksikan, nah, ini seharusnya berjalan dengan lancar ya. Maka pastikan kartunya menggunakan kartu apa. Kalau memang ada kartu yang lama, segera laporkan pemirsa. Misalkan kartu yang provider A, provider B, provider C, karena saya pernah mengalaminya di gerbang tol Pamulang, lalu saya laporkan ke pengelola jalan tol, lalu dilakukan proses pengecekan, dan alhamdulillah pada tahapan berikutnya saat saya melintas di gardu tersebut, maka alhamdulillah langsung lancar jaya gitu ya. Nah, itulah pentingnya kita melakukan pelaporan untuk bisa dilakukan proses pengecekan kira-kira ada apa gitu kan. Nah, ya gitu ya pemirsa ya, kita lanjut pemirsa. Kita lanjutkan. Nah, ini banyak bis-bis juga nih di bagian ini. Oh ya. Ini bis-bis charteran kayaknya ya. Oke, jadi seperti inilah pemirsa yang sudah bisa kita saksikan pada siang hari ini. Volume kendaraan yang ramai lancar ya. Tidak terjadi antrian kendaraan yang begitu hebat seperti saat libur panjang kemarin. Di area JOR 2 Jakarta Outer Ring Road 2 ini terpantau pada siang hari ini lancar jaya. Tidak perlu sampai ujung, kita langsung melakukan manuver untuk kembali ke arah Simpang Susun Krukut. Kita akan lihat bagaimana volume kendaraan di Simpang Susun Krukut ya pemirsa. Sebelum kita ke Simpang Susun Krukut, seperti biasa kita akan melihat bagaimana situasi gerbang tol Limo juga dari ketinggian jika dilihat dari arah Serpong Cinere. Wah, ada burung pemirsa. Oke, kita pantau di sini ya, bahwa dari arah bandara juga terpantau ramai lancar pemirsa di gerbang tol Limo utama. Dan sekarang kita akan menuju ke arah Simpang Susun Krukut untuk melihat volume kendaraan yang ada di Simpang Susun Krukut pada hari Sabtu siang hari ini ya. Dan nantinya kita akan kembali untuk memantau jalan tol Cijago 3. Seperti yang diketahui bahwa bagian sisi kiri bawah video ini di antara gerbang tol Limo 1 dengan main route sudah dibayarkan 39 bidang dari 55. Artinya mayoritasnya sudah dibayarkan dan akan segera dibongkar, dan juga akan segera dilakukan proses berikutnya oleh kontraktor pelaksana untuk clearing, untuk pembentukan dari leveling ketinggian tanah untuk dijadikan area penghijauan. Maka dalam waktu dekat kita akan segera menyaksikannya, dan saya akan ajak kembali untuk melihat proses tersebut sampai tuntas seperti janji saya pada pemirsa semua, bahwa kita akan melihat progres pembangunan tol Cijago 3 hingga tuntas, meskipun bagian jalan tol Cijago 3 ini itu sudah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo ya. Jadi meskipun sudah diresmikan dan sudah aktif seperti yang bisa kita saksikan di hari ini, kita akan tetap terus pantau bagaimana proses dari pekerjaan yang ada di akses gerbang tol Limo 1 dan juga penghijauan yang ada di gerbang tol Limo 1 pemirsa. Oke, kita sudah tiba di Simpang Susun Krukut, terpantau lancar jaya saja, tidak terlalu ramai ya. Tapi di sini terpantau lancar jaya, baik yang menuju ke arah tol Depok Antasari menuju ke arah Sawangan ataupun menuju ke arah Cilandak Utama. Kita pantau sejumlah kendaraan ya.
melakukan transaksi di area gerbang tol. Tapi kita saksikan di sini ada yang mundur pemirsa. Apakah dia salah mengambil gardu tol sehingga dia melakukan transaksi? Oh enggak, dia enggak sampai mundur jauh. Ini karena ada kendala juga di salah satu gardunya ternyata pemirsa. Nah, ini nanti bisa di analisa di sana apakah karena gardunya, karena kartunya ya. Misalkan kartunya error, akibat misalkan kartunya sudah banyak goretan-goretan ataupun rusak begitu ya, ataupun hal lain sebagainya, atau mungkin karena saldonya saja yang tidak cukup. Nah, itu bisa dianalisa dalam waktu segera mungkin. Nah, ini pemirsa seperti yang disaksikan di Simpang Susun Krukut, tidak terjadi antrian kendaraan apapun, baik di gerbang tol Krukut 3, gerbang tol Krukut 4, gerbang tol Krukut 5 terpantau lancar jaya. Baik pemirsa, mungkin ini saja laporan yang bisa saya sampaikan langsung dari jalan tol Cinere Jagorawi dan juga di perbatasan antara tol Serpong Cinere dan juga tol Depok Antasari. Semoga apa yang saya sampaikan pada video ini bermanfaat, dan jika ada saran, masukan ataupun pertanyaan, jangan sungkan untuk menuliskan di kolom komentar pemirsa. Dan terima kasih sekali lagi atas segala support dan dukungannya. Bagi pemirsa semua yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan share-nya, dan juga bagi pemirsa yang sudah mendukung langsung dengan mengirimkan super chat, super thanks dengan super stikernya, semoga rezekinya semakin berlimpah penuh berkah lagi. Kita bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru ataupun progres tol JOR 2 terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.